Shalom, puji Tuhan. Di hari ini kita akan diberkati firman Tuhan. Dan sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, kita tundukkan kepala. Sama-sama kita semua berdoa untuk menyatakan rasa syukur atas kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang begitu mengasihi kami, Kau Allah yang selalu memberikan kekuatan kepada kami. Dan kami percaya sebentar kami akan diberkati firman-Mu. Berikanlah hati untuk dapat berkonsentrasi, mengerti, dan setiap firman yang diberitakan boleh kami terima dengan baik, dan kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terutama hamba-Mu, berikanlah hamba-Mu kesehatan, berikanlah hamba-Mu hikmat akal budi, kemampuan untuk menyatakan isi hati-Mu, sehingga kami semua boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu, yang dimana sebentar akan kami dengar dan akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Untuk itu persiapkanlah Roh Kudus bagi setiap pribadi yang mendengar, juga hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menerima setiap firman yang sebentar akan kami dengar ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima berkat-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Berapa hari ini, berapa waktu yang lalu, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang iman. Dan sampai saat ini pun Tuhan masih menaruhkan hal itu dalam setiap persiapan yang saya akan sampaikan. Dan saya heran kenapa kok Tuhan tetap menaruhkan hal ini dalam hati saya. Tapi saya tidak mau berontak. Saya tetap menuruti apa yang telah Tuhan tanamkan dalam hati saya mengenai iman itu. Dan hari ini kita akan buka di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat 13 dan 17 ayat 22. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya baca ayat ini pada waktu-waktu yang lalu. Saya sering kali berbincang-bincang dengan teman ya seiman, dan saya selalu ngomong, ayo ojo sidi sedih. Tanda orang percaya itu harus bersuka cita. Kalau sedih nanti bisa datangkan sakit penyakit. Kita harus imani dan kita harus suka cita, dan kita harus bergembira terus supaya kita tidak kena penyakit. Kalau kita sedih, nanti imun tubuh kita akan turun dan sakit akan menggerogoti kita. Apalagi sekarang ini zamannya COVID. Imun itu paling penting sekali. Nggak boleh sampai kita ini bersedih hati atau stres atau banyak pikiran. Wis, seneng-senengan aja, nanti bisa kuat kita. Saya rasa ini betul, nggak salah. Cuman saya ambil dalam segi kerohaniannya, maknanya apa ini ya? Kalau cuman disuruh bergembira, bisa tidak sakit, bisa tidak stres, maknanya apa di dalam kerohaniannya? Sang penulis kitab Amsal ini, saya yakin dia sedang tidak berbicara tentang segi-segi yang biasanya orang gandeng-gandengkan dengan bermacam-macam
ya unsur-unsur kerohanian apa, tetapi sang penulis ini sedang menyatakan bahwa hal ini memang harus dilakukan oleh manusia, di mana setiap manusia hendaknya harus bergembira. Kalau bergembira itu secara pengetahuan kedokteran pun juga menyatakan hal demikian. Dan saya mulai berpikir, ternyata di dalam Amsal pasal 15 dan pasal 17 ayat 13 dan ayat 22 ini adalah anugerah umum. Tidak ada sangkut pautnya dengan iman. Baik orang percaya ataupun orang yang belum percaya, kalau bergembira, bersukacita, seneng-seneng pikirannya, tidak pernah stres, ya imun tubuhnya pasti naik. Seperti itu. Tetapi saya mulai berpikir kepada arti di dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Ini saya mulai mulai memikirkan, karena di dalam Filipi pasal 4 ya, Filipi pasal 4, saya lihat ya, Filipi pasal 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan di dalam Filipi pasal 3 ayat 1, ini penekanannya makin luar biasa. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Di dalam Filipi pasal 4, kalau kita cuma baca ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, kita baca dan kita tidak tahu riwayatnya sang penulis ini, dia nulis dalam posisi apa, itu maka mungkin kita akan nyamakan dengan Amsal tadi. Tetapi kalau kita pada waktu baca ini ya, ayat ini, tapi kita melihat situasi sang penulis ini, maka kita akan mulai memikirkan secara iman, secara kerohanian di dalam iman kita. Karena sang penulis ini Rasul Paulus, pada waktu dia menulis untuk jemaat di Filipi ini, kalau dilihat dari sejarahnya, dia menulis itu pada saat itu dia ada di Roma, di mana akhirnya dia menghadapi hukuman mati, ya. Dia kepalanya dipenggal, ya, dipotong, dan dia menulis itu dalam keadaan ada di dalam penjara. Dia bisa berkata, bersukacitalah senantiasa, ya, dan ada juga bersukacitalah senantiasa dalam segala hal atau apapun juga. Ini perlu kita pelajari dengan iman yang dewasa, karena saya yakin yang dimaksud bersukacitalah senantiasa itu bukan berarti orang Kristen mukanya harus kelihatannya berseri-seri terus atau ketawa-ketawa terus, ya. Dalam situasi apapun juga harus memperlihatkan sikapnya ketawa, tapi hatinya susah. Bukan seperti itu. Bahkan saya pernah menjenguk seorang yang lagi sakit di rumah sakit. Pada waktu saya jenguk, dia mukanya berseri-seri, tetapi pandangan matanya itu saya tahu kosong, dan dia terbeban berat. Tapi untuk menunjukkan bahwa dia punya iman, wajahnya dibuat berseri-seri. Atau seringkali kita salah paham, banyak sekali orang-orang percaya itu anti dengan susah, ya, mukanya, anti dengan
merasa mukanya itu bersedih. Kalau mukanya bersedih dianggap tidak memiliki iman. Kalau kita ngomong orang yang mukanya bersedih itu, dan di dalam kehidupan ini dia merasa sedih atau perih hatinya atau mengalami satu situasi sehingga dia bersedih, itu berarti orang tidak beriman. Kita berani ngomong seperti itu kepada Tuhan Yesus. Kita harus ingat loh, pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia, ya sebagai manusia 100%, juga Allah 100%, pada waktu dia mengalami situasi-situasi yang berat di Taman Getsemani, dia susah hatinya. Dia katakan seperti itu. Dia menghadapi murid-muridnya. Dia melihat orang banyak yang menderita, dia susah hatinya. Tapi yang dikatakan bersukacitalah senantiasa, itu bukan dilihat dari secara lahiriah saja, ya, tetapi yang terutama yang harus kita pelajari sebagai orang percaya, kita bisa bersukacita itu karena apa? Ada sesuatu apa yang membuat kita bersukacita? Ini mulai saya pikirkan karena di dalam kitab-kitab para nabi itu banyak sekali nabi-nabi yang saya lihat tanpa dia betul-betul mengerti secara teologi, secara dewasa, pengertian tentang Allah yang benar, yang betul-betul dia pahami dengan benar, maka sukacita itu benar-benar tidak ada dalam hatinya. Bahkan dia mungkin dalam kehidupannya dia akan mengalami kebingungan, seperti Habakuk itu, ya. Orang Israel diserang oleh orang Kasdim. Kalau saya baca kitab itu, bahkan yang menyuruh itu Allah sendiri. Mungkin sang nabi ini bisa kebingungan luar biasa. Nabi Yeremia juga demikian. Dia disuruh menyatakan kebenaran kepada bangsa Israel, tapi gak ada seorang pun yang bertobat. Dan Allah pada waktu itu sudah menyatakan hal itu dalam hidupnya. Dia pasti kebingungan. Ada beberapa ayat lagi yang kalau kita gak pahami, saya yakin kita semua akan mengalami satu kebingungan luar biasa. Coba kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak mau melepaskan umatmu sama sekali. Ya, dengan iman bagaimana seseorang itu bisa bersuka cita dalam hatinya kalau melihat kenyataannya seperti ini? Keluaran pasal 7 ayat 2 sampai 5. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Fir'aun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Nah, disuruh ngomongi Fir'aun, disuruh bilangi Fir'aun supaya Fir'aun itu melepaskan bangsa Israel, tetapi Allah mengeraskan hatinya Fir'aun. Dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel. Tapi dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat, dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Makin kita mau seolah-olah kita belajar, ya, seolah-olah kita mau, makin kita seolah-olah merasa sudah mengerti tentang Allah, ya, maka kita akan mengalami satu kekacauan dalam pikiran kita. Makin kita seolah-olah berdoktrin bahwa kita ini seolah-olah mengerti siapa itu Allah sepenuhnya dalam kehidupan kita, seolah-olah kita sudah mengerti, maka di dalam pikiran kita makin akan mengalami satu kekacauan secara luar biasa. Di dalam kitab Ayub kita belajar, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Hakikat Allah kita tahu, ya.
kemahaan itu semua, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Ini kita harus pahami dulu pengertian ini. Nggak ada seorang pun ya bisa mengerti siapa itu Allah di dalam kehidupan kita. Tapi kita mau belajar terus. Kita setiap hari kita belajar dan kita mau tahu. Tapi kita jangan sok mengerti. Makin kita merasa bahwa oh, Allah ini seperti ini, Allah ini seperti ini, Allah seperti ini, Allah seperti ini. Di dalam pengertian kita sendiri, maka akan akibatnya apa? Kita akan makin bingung, tidak karu-karuan. Karena banyak hal yang membuat kita bingung di dalam kehidupan ini. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 21 dan 22 saya bacakan. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang, diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ayat Yohanes, ya, Injil Yohanes ayat 16 ayat 21 sampai dengan 22 ini menceritakan bahwa pada waktu Tuhan Yesus akan naik ke surga, murid-muridnya nanti akan ditinggal, dan murid-muridnya itu digambarkan seperti seorang perempuan yang ingin melahirkan. Dan pada saat mau melahirkan itu sakitnya luar biasa, tetapi pada waktu anak itu lahir sukacitanya luar biasa. Demikian juga pada saat murid-muridnya itu ditinggal oleh Kristus, mereka akan mengalami satu duka cita luar biasa pada waktu itu karena ditinggal naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus yang berkata sendiri, nanti kamu akan mengalami sukacita secara luar biasa, dan sukacita itu tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Pada saat saya baca ayat ini, kalau kita memang mengaku anak Tuhan, kita mengaku sebagai orang percaya, dan kalau kita baca ayat ini, janji Tuhan Yesus bahwa sukacita, damai sejahtera, kegembiraan itu tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil di dalam kehidupan kita. Harusnya kita berkata amin, puji Tuhan. Tapi kenyataannya di dalam kehidupan kita, hati kita seringkali mengalami duka cita yang tidak ada bisa habis-habisnya. Padahal dikatakan mungkin pada saat kita menghadapi problem atau masalah, ya, muka kita sedih, bisa sedih. Tetapi hati kita tidak bisa sedih karena setiap orang percaya selalu ada pengharapan di dalam hatinya. Itu yang dikatakan tidak ada satu kuasa yang bisa mengambil damai sejahtera, ya, gembira, ya, sukacita, gembira, kebahagiaan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kenapa bisa seperti itu? Nah, coba kita mau introspeksi diri. Kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan, kalau kita mengaku sebagai orang percaya dalam kehidupan kita, dan kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan yang pasti, Roh Kudus diberikan bagi kehidupan kita. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Kita percaya Roh Kudus selalu mengingatkan di dalam kehidupan kita. Dikatakan, ya, Tuhan Yesus berkata, kamu gak usah sedih, gak usah khawatir. Karena, ya, saya berbicara pelan-pelan, ya, bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menolong kita, untuk menghibur kita, supaya sukacita itu hadir terus dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus bekerjanya itu melalui apa? Nah, ini yang harus kita pahami dengan benar. Yang tadi saya berbicara
Banyak sekali orang yang merasa bahwa sudah mengenal Allah di dalam doktrin. Allah itu gini, Allah itu gini, Allah itu gini. Tetapi dia mengenal Allah, bahkan mungkin merasa bahwa dia sudah menjadi seorang pengajar, mengerti tentang doktrin Allah dengan benar. Dan dia pegang itu secara luar biasa, bahwa Allah ini seperti ini. Tetapi kita harus ingat, di dalam kehidupan kita, Roh Kudus bekerja melalui firman-Nya, di dalam doktrin firman-Nya. Tetapi kita tidak boleh melepaskan kekuatan daripada kebenaran firman itu. Hasil pengenalan kita tentang Allah melalui kebenaran firman Tuhan juga harus kita pahami itu dengan baik. Di dalam firman Tuhan sudah dikatakan, jangan kau mengikat dirimu dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Karena di dalam dunia ini tidak akan memberikan kau sukacita. Hanya pada Kristus saja yang akan membuat kau sukacita. Tapi dalam kehidupan kita sering terbawa ya kepada si A, si B. Kita dikuasai hati kita. Kita dikuasai hati kita secara penuh. Kita berharap di dalam dunia ini hanya kepada Dia. Seolah-olah jiwa kita diikat oleh Dia di dalam pekerjaan. Ya, seringkali hal ini terjadi. Kita diikat oleh sesuatu yang membuat kita menjadi seolah-olah kalau hal ini tidak tercapai, maka hancurlah hati kita. Saya teringat akan kesaksian yang saya dengar di salah satu, saya pernah mendengar khotbah, ada orang yang bersaksi bahwa dia pernah didatangi oleh seorang wanita. Dan wanita itu, setelah dia khotbah, wanita itu berkata kepada dia bahwa dia sangat percaya kepada Yesus. Dia sangat tahu bahwa Yesus itu menyelamatkan dirinya. Tapi dia heran, apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya dia saat ini, apa yang dia minta kepada Kristus, itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dia berharap Tuhan Yesus harus tolong kepada dia, karena apa yang dia minta sudah sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jika kau meminta, pasti Dia memberi. Dan kalau meminta itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti Tuhan beri. Tetapi kenapa apa yang dia minta ini kok tidak Tuhan kasih? Dan si pendeta pada waktu ditanya seperti itu dengan wanita itu, pendeta itu bertanya, apa yang kau minta sehingga Tuhan tidak memberi? Dia berbicara, suaminya sudah selingkuh selama 3 tahun ini. Dan dia berdoa bersama anaknya, dia berdoa puasa, dia lakukan apapun juga, dia meminta supaya suaminya bertobat. Bukannya bertobat, malah menjadi liar luar biasa. Dan dia kecewa, dan dia mulai berbicara, kalau seperti ini, rasanya aku mau mati saja. Aku lebih baik mati kalau seperti ini. Dan si pendeta itu dengan luar biasanya dia berkata di dalam dia bacakan di dalam surat Korintus pasal 15 ya. Surat Korintus pasal 15 ayatnya ke-19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau dia berharap supaya Kristus tolong dia pada saat dia ada dalam dunia ini, dan pengharapannya kepada Kristus hanya pada saat dia di dalam dunia ini, artinya bahwa dia adalah orang yang paling malang di dalam dunia ini, dia pasti akan kecewa.
Saya bayangkan ya, pada saat sang pendeta itu menyampaikan ayat ini, saya sangat diberkati sekali. Karena apa? Saya bisa bayangkan di saat Rasul Paulus akan menghadapi guillotine atau kepalanya akan dipotong. Saya pernah khotbahkan hal ini beberapa waktu yang lalu. Jika dia berharap bahwa Yesus harus menolong dia, harus bisa menunjukkan mujizatnya, mungkin besoknya bisa nggak bisa memotong lehernya atau apa mujizat. Wong Paulus itu sapu tangannya aja bisa menyembuhkan orang. Dia rasanya seolah-olah kalau dia memiliki satu pemikiran sebuah teologi yang salah, dia merasa dirinya yang luar biasa, bukan Tuhan yang luar biasa, dan dia mulai berharap bahwa Tuhan saat ini harus menuruti apa yang menjadi isi hatinya, karena dia menghadapi potong kepala ini bukan kesalahan dia karena memberitakan Injil, dan pada saat dia berharap kepada Kristus pada saat itu harus menolong dia, dan tidak terjadi apa yang dia ditolong, bahkan dia kepalanya sampai putus, maka dia akan kecewa di surga mungkin menghadapi Kristus. Atau para rasul-rasul yang lain. Atau bahkan pada waktu perjanjian lama. Saya bisa bayangkan kenapa ada ayat yang berkata, kamu harus berbicara sama Fir'aun demikian, tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Wah, kalau kita tidak benar-benar memiliki pemikiran iman yang dewasa, gunanya apa aku menuruti engkau kalau aku lakukan tapi kau mengeraskan hati Fir'aun. Musa bisa berkata seperti itu, bisa kecewa, bisa macam-macam. Saya bisa bayangkan di dalam misteri kita mengikuti Kristus ini, saya yakin dan saya percaya pada waktu sang rasul itu menulis di dalam Filipi pasal yang ke-3 dan ke-4 tadi, pemahamannya dia tentang Kristus itu sedemikian luar biasanya. Dan dia bisa memiliki satu pemahaman yang luar biasa itu. Saya yakin ya, secara manusia, kekuatan akal kita, kemampuan akal kita, kalau kita berharap dengan kekuatan kita, gak mungkin kita bisa memiliki damai sejahtera, sukacita di dalam hati kita yang bisa senantiasa tanpa pertolongan Allah Roh Kudus. Saya percayakan hal itu. Coba kita renungkan. Pada waktu Yesus berkata, kamu tidak usah takut, aku akan memberikan seorang penolong bagimu, yaitu Roh Allah, Roh Kudus diberikan bagi kita. Ini sebuah anugerah yang diberikan kepada kita. Roh Kudus itu akan memberikan kita sukacita. Sukacita yang dia berikan kepada kita itu melalui apa? Dia berikan sukacita itu bukan seperti yang dunia berikan. Kalau Roh Kudus dipakai di dalam kehidupan ini, saya banyak sekali melihat orang Kristen itu sedikit-sedikit berhasil dalam situasi tertentu apa B, terus dia ngomong, ini aku dapat hikmat dari Roh Kudus sehingga aku ini berhasil, dan dia gambarkan Roh Kudus itu memberikan dia hikmat untuk supaya dia berhasil di dalam bisnis atau di dalam banyak hal. Tetapi kalau saya ingin lebih dalam lagi menjelaskan, Roh Kudus itu bekerjanya, kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, dia bekerjanya melalui kebenaran firman Tuhan. Dia akan menghibur kita. Menghiburnya melalui apa? Kebenaran firman Tuhan.
Ayat-ayat firman Tuhan akan diberikan kepada kita secara luar biasa. Dia akan memberikan pendorong kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi-situasi yang paling berat pun, dia akan memberikan kekuatan supaya kita tidak menjadi putus asa. Anugerah firman Tuhan akan mengingatkan kita selalu tentang kasih-Nya Allah bagaimana dalam kehidupan kita. Saya yakin, saya percaya, Ayub pada waktu menghadapi tekanan yang begitu berat dalam kehidupannya, kuasa roh dinyatakan dalam hidupnya. Dia bisa diingatkan akan segala sesuatu, pekerjaan Allah yang telah hadir dalam hidupnya. Roh Kudus diberikan kepada kita pada waktu kita merasa sendirian, pada waktu kita ditinggal oleh orang sekitar kita. Seperti Rasul Paulus pada waktu dia ada di penjara, dia sendirian. Tetapi Roh Kudus akan mengingatkan bahwa dia tidak sendirian, bahwa Allah menyertai dia, janji Allah menyertai dia. Melalui kekuatan ini akan menghibur, mengingatkan kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah. Yang terutama, saya yakin dan saya percaya, Paulus tahu kok, dia akhirnya pasti kepalanya dipotong. Tapi dia tidak pernah kecewa, karena dia tahu Yesus telah menyediakan tempat di surga kepada hidupnya. Dan dia di dalam kehidupannya, dia tidak pernah dia berupaya untuk tidak melanggar kebenarannya. Dia berupaya berjalan di dalam kebenarannya. Ini yang membuat dia bersuka cita. Ini yang membuat dia mengalami satu kekuatan yang sangat luar biasa. Hatinya selalu penuh dengan sukacita. Hatinya penuh dengan kuasa Allah yang ada dalam hidupnya. Sehingga damai sejahtera itu begitu luar biasa. Kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 3 atau pasal 4, hendaknya engkau, dia mengingatkan orang-orang yang ada di Filipi itu semua. Ya. Meskipun dia difitnah, meskipun dia ditekan, meskipun dia dia tetap kuat. Dan bahkan dia berkata, bersukacitalah senantiasa. Saya mengingat hal ini dan saya hubungkan tadi dengan kitab Amsal. Banyak orang mengambil orang Kristen harus bergembira, harus senantiasa menunjukkan hatinya gembira. Tetapi tanpa memaknai kebenaran firman Tuhan dalam hatinya, sama saja dengan kegembiraan yang semu, yang seperti orang-orang yang belum mengenal Allah. Kegembiraan yang hanya tujuannya dilihat orang, kegembiraan yang sebetulnya hanya dilihat secara lahiriah, tetapi hatinya tidak pernah bergembira. Di dalam kehidupan ini, saya percaya Tuhan Yesus pun pada waktu dia di dalam kehidupan, dia mukanya mungkin, saya tidak pernah baca firman Tuhan itu, saya mendengar bahwa Tuhan Yesus tertawa sampai terbahak-bahak atau apapun juga. Mukanya gembira, dinyatakan sampai bagaimana, enggak. Dia mukanya mungkin mengalami kesedihan, hatinya hancur, tetapi saya tahu dia tidak pernah kehilangan Bapa. Karena Bapa dan dia menjadi satu, dan dia selalu bersama. Itu yang membuat kekuatan di dalam kehidupannya pada saat dia datang di dunia sebagai manusia. Demikian juga kita diajarkan saat ini, di dalam situasi dunia makin berat ini, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan dengan benar, maka kehidupan kita, sukacita kita adalah sukacita yang semu, bukan sukacita yang benar. Saya yakin dan saya percaya, hanya melalui kebenaran firman Tuhan, hanya melalui kuasa-Nya, sukacita yang benar, dalam situasi apapun, kita mungkin muka kita tekanan yang membuat kita bisa sedih, tapi hati kita selalu penuh pengharapan. Hati kita selalu penuh dengan sukacita, karena kita percaya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Damai sejahtera Allah berikan dalam kehidupan kita, yaitu satu, janjinya selalu hadir dalam kehidupan kita. Ini yang sangat luar biasa. Ini menjadi perbedaan sebagai orang-orang percaya.
Oleh karena itu saya yakin dan saya percaya apa yang firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam segala hal. Itu akan hadir dalam kehidupan kita. Karena yang memampukan kita bisa bersukacita, yang memampukan hati kita tetap bisa berkuasa atas segala kesedihan, atas segala beban. Itu karena apa? Karena kuasa Roh yang hadir dalam kehidupan kita. Dia selalu mengingatkan, dia selalu memberikan janji, dia selalu memberikan kekuatan pada kehidupan kita. Saya tahu situasi orang banyak yang terbeban, ya. Kemarin, ya, istri saya mengalami satu beban. Dia tiba-tiba mengalami satu hal yang sakit. Dia sedih, dia goyang. Saya tahu. Tetapi hatinya tidak bisa dicuri oleh segala kesedihan. Saya percaya hatinya masih memiliki pengharapan, sukacita. Dan akhirnya setelah ke dokter tidak ada masalah. Dan sukacitanya makin luar biasa. Dan dia bisa bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Saya yakin dan percaya, bagi setiap orang percaya, saya pun juga demikian. Situasi yang sangat berat menekan di dalam kehidupan pekerjaan atau apapun juga. Tapi saya tidak pernah kehilangan sukacita yang Tuhan telah tanamkan dalam hati saya. Karena apa? Saya selalu berharap sama Dia. Yang menjadi satu masalah jika harapan saya kepada Dia mulai goyang, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Itu sesuatu yang sangat bahaya. Oleh karena itu pengharapan kita jangan sampai menjadi goyang di hadapannya. Caranya bagaimana? Selalu renungkan firman Tuhan, berjalan di dalam kasih-Nya. Saya yakin dan saya percaya damai sejahtera sukacita yang telah Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita tidak bisa digoyangkan oleh apapun juga. Sesuai dengan janji firman-Nya dalam kitab Roma dikatakan, ketelanjangan, pedang apapun tidak bisa menggoyangkan kita. Hendaknya hal ini hadir dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar arti sukacita, damai sejahtera harus hadir bagi setiap orang percaya. Bukan dikarenakan hal-hal yang ada dalam dunia ini. Bukan diajarkan muka kita bersukacita dan kita tidak pernah bersedih. Kita bisa mengalami satu kesedihan. Kita bisa mengalami satu kesedihan yang sangat berat, sangat luar biasa. Tetapi hati kita harus selalu bersukacita. Di dalam iman kita tidak pernah kehilangan sukacita itu. Ini yang terpenting. Ini yang dimaksud ayat ini. Sehingga orang Kristen tidak ada yang namanya putus asa. Ya, saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini, saya yakin dan saya percaya kita semua mulai introspeksi diri. Kalau hari ini kita mungkin mengalami satu beban yang sangat berat dan mulai hati kita dikuasai oleh duka cita. Caranya bagaimana kita bisa bersuka cita? Renungkan firman Tuhan. Maka sukacita itu akan hadir dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini kita merasa, aku ketawa-ketawa, tapi hati kita ada sesuatu yang tidak beres. Berarti kita tidak mengalami damai sejahtera. Kembali bertobat. Renungkan firman Tuhan. Menyembah Dia. Ya, di dalam roh dan kebenaran itu artinya apa? Artinya kita renungkan kebaikan-kebaikannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita melihat janji-janjinya. Kita melihat hal-hal yang telah Tuhan nyatakan dalam kebenaran firman-Nya. Maka damai sejahtera itu mulai hadir dalam kehidupan kita. Dan sukacita itu hadir dalam kehidupan kita. Saya percaya dan melalui renungan firman Tuhan ini, kita semua akan mengalami sukacita yang sangat luar biasa dan terus menerus. Dan tidak ada satu kuasa pun yang sanggup mengambilnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Engkau begitu baik. Engkau sangat baik. Engkau mengingatkan kami dalam situasi dunia yang sangat berat ini. Ada satu perbedaan. Bahwa kami adalah orang-orang percaya. Bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima kasih-Mu yang sangat luar biasa itu. Dan di dalam kebenaran firman-Mu, di mana tadi kami baca di dalam Injil Yohanes dikatakan, tidak ada seorang pun yang sanggup, yang mampu mengambil kebahagiaan yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami itu. Dan hal ini hendaknya menjadi renungan dalam kehidupan kami.
Sehingga sukacita itu bukan secara lahiriah saja, tetapi yang terpenting dalam hati kami. Sukacita yang telah Tuhan tanamkan, yang telah Tuhan berikan, akan berbuah di dalam kehidupan kita senantiasa. Haleluya. Amin.